Ada yang manggil-manggil. Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe. Karena dengan subscribe, kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Oke, halo Sobat Horor, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channelku, Steven Evander, di sesi solo camping car horror, dimana saya akan mencoba bermalam menggunakan mobil saya di sebuah lokasi yang katanya angker. Oke Sobat Horor, aduh, bentar. Oke, jadi saya ini masih ada di area Jawa Timur Sobat Horor ya. Saya masih ada di area Jawa Timur. Dan saya letaknya ini berada di desa Pakelan, desa Pakelan apa Pangkalan tadi ya, samar-samar, desa Pakelan di area Kediri Sobat Horor. Saya mendapatkan sebuah informasi dari beberapa Sobat Horor melalui DM. Jadi kalau kalian mau kasih informasi, kalian bisa DM atau email saya Sobat Horor ya, bisa. Jadi saya mendapatkan informasi di sini bahwa katanya di area jalan ini, jalan penghubung antar desa A, desa Pakelan dengan desa satunya, ini jalan ini katanya sering banget ada sosok wanita yang diduga, masih banyak yang menduga nih warga-warga sini Sobat Horor, karena laporannya itu ada wanita sering teriak-teriak tengah malam. Ada yang menduga itu adalah manusia, ada yang menduga itu adalah setan Sobat Horor. Dan itu katanya selalu berbunyi teriak-teriak itu sekitar jam udah mulai tengah malaman Sobat Horor katanya. Dan harinya itu pasti setiap hari katanya, sering lah, tapi ada hari yang katanya sih nggak ada suara juga gitu. Jadi sangat misterius juga di sini Sobat Horor. Dan di sebelah sini tuh kayak hutan-hutan yang menurut saya pribadi hutan kecil ya. Nah di sini hutan besar Sobat Horor. Di sini ini ada seperti pohon bambu, di bawah sini ada sungai Sobat Horor. Wah keren Sobat jalan ini tuh. Dan saking ibaratkan informasi itu ya, informasi tentang hal-hal yang seperti itu tuh menyebar di area sini sampai kalau sudah jam-jam segini, ini kalau kalian tahu ini sekarang ini sudah jam 9 malam, jam 9 malam ini itu sudah nggak ada yang berani menginjakan kaki di sini Sobat Horor. Dan sempat warga itu meremehkan saya, bukan meremehkan sih ya, lebih tepatnya gini ngomong, Mas Ivan berani, yakin berani beneran di situ, karena nggak ada loh kalau sudah habis anda kalah itu nggak ada yang berani lewat. Ada beberapa yang berani yang memang mungkin ya, tapi ya siap resikonya, katanya bakal ditampaki sosok wanita itu. Tapi ada yang menduga itu manusia Sobat Horor. Aduh mati kan, sebentar tuh horor banget Sobat Horor. 11-12 ini bingung antara dia benar manusia
ataukah dia goib. Tapi sih masyarakat bilang 70% itu setan, karena dia tuh muncul kadang-kadang kalau misalkan rame-rame itu dia nggak muncul. Karena pernah ada suatu momen, ini sosok wanita ini tuh pernah didatangi rame-rame sama satu warga, digerebek, tapi nggak ada saudara. Tapi dia itu akan muncul ketika orang itu sendirian, seperti saya ini. Sebenarnya saya mau ngajak teman saya, karena saya punya teman YouTuber di Kediri, cuma saya bilang jangan, karena katanya juga gosipnya kalau berdua, bertiga, rame-rame dia nggak akan muncul, tapi kalau sendiri katanya dia memang mengincar saudara. Wah, ngeri nggak sosoknya seperti apa? Pokoknya kalian jangan skip-skip, barangkali di video kali ini, di momen kali ini kita bisa melihat barbar sosoknya itu seperti apa saudara. Barangkali, karena kita juga nggak bisa menentukan bahwa penampakan itu benar-benar bisa muncul atau enggak saudara. Kita nggak tahu gitu. Karena di pertanyaan di komentar tuh, kak kenapa sih kalau penampakan selalu ngeblur? Itu jawabannya sudah pasti kalian penonton Stephen Evander sobat horor ya tahu jawabannya. Jelas, karena kita berbeda energi. Kamera yang diciptakan ini adalah energi sini, dan sedangkan mereka itu menggunakan energi alam lain. Kita berbeda alam, tabrakan, akhirnya tidak bisa diterima. Kamera tuh benar-benar tidak bisa diterima saudara, ngeblur, akhirnya aneh. Makanya saya juga bingung sama YouTuber yang penampakannya jelas banget dan itu nggak ngeblur. Apalagi ya seperti itulah, pokoknya susah. Aku nggak mau ngomongin YouTuber siapa, tapi hebat, aku akuin bisa seperti itu. Ada suara saudara. Coba deh sekalian biar kalian lihat juga sebenarnya. Itu ada suara di sebelah, biar kalian lihat sebentar. Tadi ada suara di area bawah tuh, di bawah tuh sungai sebentar. Kalian lihat nggak? Sungai, ada sungai sebentar. Tadi itu ada suara gitu di sebelah sini nih, tapi bukan suara wanita, kayak suara hewan gitu. Suara hewan. Aku nggak ngerti sih, apa jangan-jangan sosok itu orang manusia biasa tapi memiliki ilmu saudara, sehingga bisa memanipulasi, dia bisa berubah menjadi hewan, dia bisa berubah menjadi sosok yang lain, sehingga kita sebagai manusia itu selalu dikelabui saudara. Dan biasanya sosok yang mempunyai ilmu hitam seperti ini, dia memang mengincar orang sendirian. Karena apa? Dia tuh butuh darah. Dia nggak akan bunuh saudara, dia nggak akan bunuh, tapi dia butuh darah manusia untuk ritualnya dia. Itu yang saya takutin. Cuma ya nanti coba kita lihat saudara ya, apakah dia akan muncul. Toh ini juga masih baru jam 9-an saudara, masih lama juga, masih ada 3 jam lagi sebelum jam 12 malam gitu saudara. Nah ini kalau kalian lihat seperti ini saudara, wah ngeri saudara ya, ngeri banget. Pohon-pohon, oke saudara, seperti itu ya. Kita bisa melihat ini tuh kayak, kalau kata warga sih, kalau di sebelah sana itu hutan, tapi ada kayak warung gubuk yang sekarang udah nggak ditempatin katanya gitu. Katanya sih saya tuh disuruhnya tidur di gubuknya, cuma saya bilang janganlah, mending di mobil aja, karena kan udah lama kita nggak camping car kan saudara. Jadi kita ya udahlah gitu. Ini ada buahnya saudara, wah enak banget ya. Nah, itu tapi masih belum matang. Itu apa sih nangka. Oke saudara, yuk habis ini kita akan melakukan aktivitas seperti biasa sampai nanti jam 12, dan kalian bisa lihat sendiri saudara, baru jam segini saya tadi disambut dengan suara yang aneh-aneh saudara ya, bener-bener aneh-aneh. Kalau seperti ini tempatnya sebenarnya sih untuk penempatan CCTV itu sangatlah mudah saudara diprediksi. Yang pasti aku bakal ngesut bagian sebelah sini sih, sebelah sini, terus area mobil itu jelas itu ya saudara. Nah desa Pakalan itu di sebelah sana saudara, desa Pakalannya itu di sebelah sana, di area sebelah sana. Wah jauh saudara, tadi aja saya masuk dari itu kurang lebih berapa ya, setengah jam apa ya, setengah jam saya sampai di sini. Jadi emang panjang saudara, rutenya itu panjang banget saudara. Ya udahlah gitu aja saudara ya. Yuk, di sebelah sana itu desa apa ya, aku lupa namanya. Aku kadang nama-nama desa itu ya susah dihafalin. Apa ya, desa Banjaran atau desa apa ya, Pandaan.
pandaan apa ya, apalah. Wah, ngeri sobat ya, lurus terus masih, wah gelap banget, makin gelap sobat. Oke sobat, gitu aja, yuk. Habis ini aku mau makan dulu sobat, saya belum makan dari tadi. Siang sih. Yuk sobat, kita makan dulu, let's go. Oke sobat, jadi saya mau makan dulu ya. Di sini saya membawa bekal sobat, karena jujur saya lagi mager banget buat masak. Saya bawa bekal di sini, jadi saya beli di sini tuh ada, sebentar. Makan ini sebentar, kalian bisa lihat nggak? Nih saya mau bekal ini sebentar. Ini cukup sih ya buat makan. Oh, ini ada nasinya sebentar. Ini sebentar ya. Men. Habis ini kita bakal explore ke bawah sebenarnya. Dan nggak ada suara. Woi, aku merinding sebelah sini sobat. Aku ngerasa seperti ada satu titik yang seperti tersorot ke arah saya, kayak ada yang ngeliatin ke saya, nggak tahu. Ada satu titik yang seperti tersorot banget ke saya nih, arah sebelah sini. Oh, ada suara. Saya sebagai, wah, sebenarnya sosoknya ada berapa sih? Sosoknya ada berapa sih? Terus sebelah sini ada suara, sebelah sini ada suara. Tapi ya namanya sebuah tempat itu nggak menutup kemungkinan nggak cuma satu pasti sosoknya sebentar. Sebentar, here we go. Kita coba ke bawah sesuai dengan janji saya. Saya akan ke bawah sini sebentar. Jujur ya, aku ngerasa memang di area kan ada dua suara, di area yang sebelah sana sama sebelah sini. Tapi entah kenapa saya ngerasa tertuju pengen yang liriknya sebelah sini terus. Makanya saya akan coba untuk turun ke bawah sebetulnya. Untuk aku juga turunnya harus pelan-pelan. Harus pelan-pelan ini sebetulnya. Karena kalau tidak pelan-pelan jatuh tersungkur. Karena saya menggunakan mobil, kadang mindset saya itu adalah udahlah gak usah pakai sepatu gitu. Ini salah, jangan ditiru sebetulnya. Astaga. Ini ada sama-sama berarti sebenarnya ada orang lewat nih kalau siang nih berarti. Tempat ini benar-benar mengerikan. Oh iya, kalau di tempat-tempat bambu-bambu seperti ini hati-hati ya.
kalian harus selalu was-was, jangan asal-asal kalian mendekat. Kalau kata teman saya yang suka sama hewan-hewan, katanya tuh sering ada kayak ular melilit gitu loh, jadi hati-hati, dan ular itu beracun, jadi harus hati-hati sobat horor. Jangan sembarang-sembarang mendatangi tempat-tempat yang seperti ini tanpa adanya kayak apa sih namanya, ilmu lah seperti ini. Kadang aku tuh tiba-tiba ngeliat ada ular lilit, saplok nih. Oke sobat horor. Nah, kalau seperti kalian tahu bahwa ada kayak gini ya, ini berarti akses menuju ke, ya bener sih, ke sana ya. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa di tempat-tempat seperti ini itu adalah habitat ular kobra Jawa sobat horor. Jadi kalian harus hati-hati kalau kalian mencoba pengen kepo nih, explore ke tempat-tempat kayak gini. Wah, hati-hati sebenarnya, harus pakai itu sepatu. Ya itu keperluan saya sobat horor. Oke, di sebelah situ ada sungai ya. Sungai, kalian harus coba ke sini biar kalian tahu di sini tuh ada apa sih kak gitu. Ayo sebentar, ini tuh harus di Oke, tidak ada ular ya, aman ya, nggak ada ular ya, sudah aman. Oke, sobat horor. Nah, kalian bisa lihat di sini ada sungai, dan sungai ini jujur membuat aku merinding sobat horor. Di sana gelap banget tuh. Di sana apa itu nggak tahu, gelap banget. Namanya desa yang terpencil ya, kayak nggak ada di daerah-daerah yang sini kan udah langsung ada pemukiman, jadi kayak nggak ada lampu, nggak ada hal-hal yang berbau dengan manusia. Jadinya hal-hal seperti itu kalian lihat. Wah, ngeri ya. Merinding loh aku semua di sini, semua aku merinding. Sebentar. Sebentar. Halo. Aku mendengar suara. Saya mendengar suara. Oke. Astaga. Ya ampun. Mana itu? Oh, ada suara di belakang saya. Di sini, sebelah sini. Jelas banget. Kayak bisikin saya. Tapi suaranya dekat banget. Kalau kata orang bilang, kalau suara dekat, berarti dia jauh. Berarti dia sebenarnya bukan di sini. Tapi suaranya dari sebelah sini sebentar. Merinding aku. Setan kurang ajar, kuprat emang. Wah, kurang ajar ini mah. Setan emang ya. Mana itu setan? Hah? Ajar. Aduh, kayak berasa laki-laki gunung nih. Cuma ngeri banget dari sini. Wah. Hawanya enak banget coba. Bentar, keblur. Nih gini nih. Keblur nih. Ngeblur sebetulnya. Nah, ini udah nih. Aku sengaja diem. Biar apa? Biar kalau ada suara silakan. Oke, tidak ada suara lagi. Suara cuma satu kali yang saya dengar. Oke, kalau gitu.
Oke. Di sini tidak ada apa ya. Di sebelah sana tadi nggak ada apa juga. Udah. Sekarang jam menunjukkan jam setengah 11 malam sobat horor. Tadi aku udah makan, udah beres-beres juga, jadi lumayan. Setengah 11 aku bakal pasang CCTV sekitar setengah jam lagi aja. Aku tunggu setengah jam lagi, nanti jam setengah 11-an lebih setengah jam saya bakal coba untuk pasang kamera CCTV. Ikuti saya terus, jangan skip-skip, barangkali ada suatu penampakan yang mungkin kalian dapatkan. Fokus sobat horor, karena pasti banyak banget sobat horor yang gak fokus, malah fokusnya ke yang lain, bukan ke penampakannya. Nggak tahu itu sobat horor tuh haters yang suka mencari-cari hal-hal yang kayak contoh sletingku ini, tendaku ini, alah apalah. Tapi di sini saya mencium bau melati saudara. Kalian lihat, emang ada bau melati di sini? Gak ada bau melati di sini. Oke sobat horor, yuk berusaha terus, jangan skip-skip. Let's go. Oke sobat horor, ini adalah kamera kedua saya pasang di sini, dan sekarang ini jam menunjukkan pukul jam 23:10 sobat horor. Tadi saya lihat sih, baca berjam setengah 12, biarin aja, udah bodo amat. Saya akan coba tinggalkan di sini, nanti saya akan di dalam mobil sobat horor. Saya akan monitoring di dalam mobil. Ikuti saya terus, jangan skip-skip sobat horor ya. Habis ini aku mau taruh kamera ketiga saya mengarah ke arah sungai. Ikuti saya terus, let's go. Oke sobat horor, ini adalah kamera tiga saya menghadap ke arah sini sobat horor ya, ke arah bawah. Karena saya ngerasa bahwa hal-hal yang aneh di sini kayak mulai sobat horor, mulai di sini tuh. Oke, saya tinggal dulu, saya akan masuk ke dalam mobil. Let's go. Oke sobat horor, saya sudah taruh kamera ke 2 dan ketiga. Kamera 2 menghadap ke sana, kamera 3 menghadap ke arah sana. Dan aku sudah ini buka kaca sebelah sini sedikit. Kalau enggak saya mati di sini, tidur di sini sobat. Oke. Karena apa ya? Aku tuh kadang bingung sama yang orang komentar gini. Bang, kenapa sih kalau ada setan tuh malah di tenda? Apa setan? Kalau ada setan tuh malah di mobil. Kalau ada setan tuh malah diem. Setan tuh dikejar malah makin nggak ada sobat horor. Tak kasih tahu, nggak ada sejarah orang ngejar setan tuh dapat. Setan itu kalau, karena saya berani mental, ibaratkan saya berani, kalau saya penakut mungkin bisa muncul gitu loh. Karena setan itu tidak ada sejarah setan tuh muncul sama manusia yang berani sobat horor. Karena ya bagaimana caranya bisa muncul, kalau saya pribadi ya dengan kamera CCTV. Nah gini nih, saya di dalam, di luar ini kan nggak ada saya ya, otomatis energi saya nggak ada di luar, energinya di sini. Dan mereka itu bisa muncul kapan aja mereka mau sobat horor. Ibarat gitulah. Oke. Biarkan kamera CCTV saya bekerja dengan optimal sobat horor. Semoga lah. Jujur aku udah merinding banget di sebelah area sebelah sini nih. Kesini, dari sana ke sini. Sama area sebagian sebelah sana tuh aku lumayan nih. Sebelah sini juga sih, sebelah sini. Cuma ya nggak terlalu banget sih. Oke sobat horor, aku tak istirahat dulu lah. Astaga. Hei,
merinding aku. Aku merinding banget ya. Ini aku merinding banget ya sebentar. Jam berapa sih ini sekarang? Anjir. Hampir setengah 2. Yalah. Ada suara. Ada yang manggil-manggil. Sebentar. Ganti kamera belakang nih. Blur lagi tiba-tiba. Tiba-tiba ngeblur. Aduh, ngeblur sebentar. Ngeblur. Ngeblur total ini, ampun. Woi. Oke, sebentar. Setelah tadi saya keluar, tadi itu saya mencium bau melati. Saya mencium bau melati yang cukup menyengat di area depan sini sebentar. Tadi kamera ngeblur total. Saya bawa kamera ini tadi ngeblur total sebentar. Ngeblur total. Nggak tahu di kamera CCTV seperti apa, tapi ngeblur. Total ngeblur. Gak bisa. Ngeblur saudara. Waduh, parah. Tapi aku dengar suara tadi, suara jelas banget. Suara lagi. Nggak tahu lah. Oke, sebentar. Oke, saya akan lanjutkan tidur sebentar ya. Sekarang ini hampir jam 2:30 sebentar. Saya akan lanjut tidur. Tapi tadi benar-benar saya benar-benar kayak dibuat kaku. Kayaknya sosoknya ada di sini sebentar. Tapi aku nggak lihat. Wah, semua merinding parah sebentar. Wah, tadi suara dari sini nih. Kayak ada yang nangis. Saya dengar jelas banget dia nangis. Terus aku tuh denger, kalian juga denger apa enggak sih? Aku tuh denger seperti kayak tolong, tapi itu enggak sejelas aku ngomong tolong, patah-patah, suara merintih. Dan aku yakin ini bukan manusia, jelas bukan manusia. Antara memang kalau memang manusia berilmu tinggi, ilmu hitam, atau ini setan. Tapi kalau dengan seperti ini caranya, ini setan sebenarnya. Ini setan, ini hantu nih. Hantu wanita yang suka di tengah malam-malam seperti ini. Dia suka gangguin orang yang lewat. Aduh. Oke sebentar, yuk. Biarin aja udah, dia mau apa. Terima kasih udah nonton, saya tak tidur lagi. Semoga terbaik lah. Astaga. Aduh. Tapi aku masih penasaran sosoknya seperti apa.